Baiklah, saya sudah bersama dengan narasumber Kak Tasya. Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Kakak, sosial media itu seperti apa sih? Menurut saya media sosial itu adalah media online untuk mengekspresikan diri kita dan mungkin untuk berbagi aktivitas sehari-hari ke banyak orang. Apakah sosial media itu berpengaruh dengan gaya hidup remaja sekarang? Menurut saya itu sangat berpengaruh karena remaja sekarang itu semuanya sudah menggunakan sosial media untuk melihat update-updatean yang ada di seluruh dunia. Apa sih dampak yang Kakak rasakan dari adanya sosial media ini? Dampaknya itu sangat banyak, ada yang berupa positif dan negatif. Untuk hal positifnya itu kita bisa menggunakan sosial media untuk chat, video call, atau berkabar-kabar dengan orang yang jauh. Dan sedangkan untuk hal negatif itu di sosial media itu bukan cuma remaja doang, remaja saja yang menggunakan sosial media, ada juga untuk anak kecil. Dan di sosial media itu banyak berita hoax, pornografi, dan itu membuat dampak buruk bagi mereka yang belum usianya untuk menggunakan sosial media. Baiklah, lanjut membahas mengenai sosial media nih Kak. Sosial media kan sangat erat kaitannya dengan selfie. Nah, remaja-remaja sekarang sudah banyak sekali yang mengunggah foto-foto selfie-nya lewat sosial media, entah itu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Bahkan ada salah satu berita dari CNN Indonesia mengenai 5 kepribadian yang dilihat dari foto profil sosial media. Pertanyaan saya nih Kak, Kakak termasuk orang yang suka selfie nggak? Saya termasuk orang yang suka selfie. Bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai selfie? Menurut saya selfie itu tempat kita untuk mengekspresikan diri dan lebih percaya diri. Nah, dalam berita yang saya sebutkan tadi nih Kak, 5 kepribadian itu adalah foto profil Eji yang mana dia itu tidak memperlihatkan wajahnya secara gamblang. Lain halnya dengan selfie, dia itu memperlihatkan wajah tersenyumnya dengan jelas. Ada juga tipe lain, yaitu tipe foto bersama teman, foto bersama pasangan, atau tipe serius yang mana dia itu menggunakan ekspresi wajah yang tidak tersenyum. Nah, kalau kakak nih, kakak termasuk tipe yang mana? Saya termasuk tipe yang selfie. Mengapa sih kakak lebih nyaman atau lebih memilih tipe selfie untuk dijadikan foto profil? Menurut saya selfie itu lebih gampang untuk orang mengenali kita langsung dari foto profil, dan kita tidak perlu menjelaskan lagi kita itu siapa karena bisa dilihat langsung dari foto tersebut. Oke. Nah, dari berita tersebut mengenai selfie nih, Kak. Nah, selfie katanya itu tidak selalu berarti narsis. Justru orang dengan foto profil selfie itu ditemukan memiliki kepribadian yang teliti. Mereka juga merupakan pribadi yang cenderung disiplin dan lebih mudah untuk beradaptasi di tengah lingkungan sosial. Mereka juga jenis orang yang mengikuti arus. Nah, menurut Kakak nih, apakah sama seperti kepribadian yang kakak rasakan dengan apa yang sudah saya bacakan tadi dalam berita mengenai selfie tersebut? Menurut saya tidak, karena orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Sama halnya dengan saya. Seperti yang kakak tersebutkan tadi, orang yang suka selfie itu orang yang teliti, disiplin, dan cenderung Lebih mudah untuk lebih beradaptasi. beradaptasi. Sedangkan saya tuh orangnya seorang introvert. Jadi saya mengekspresikan selfie itu agar orang langsung mengenali saya dari wajah, bukan karena harus ditanya-tanya lagi. Oke, berarti kakak ini termasuk orang yang apa ya namanya kurang bisa beradaptasi gitu di lingkungan luar. Iya, saya orang yang kurang bisa beradaptasi langsung di lingkungan luar. Baiklah, kalau begitu mungkin itu saja Kak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Baiklah, saya sudah dengan narasumber kedua yaitu Kak Manda. Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Kakak sosial media itu seperti apa sih? Menurut saya, sosial media adalah suatu platform digital yang di dalamnya itu dapat diakses berupa tulisan, foto, maupun video. Nah, apakah sosial media itu berpengaruh dengan gaya hidup remaja sekarang? Menurut saya sangat berpengaruh karena media sosial itu tempat berkomunikasi yang lebih cepat, sehingga di kehidupan sekarang itu sangat berpengaruh. Menurut kakak apa sih dampak yang kakak rasakan dari adanya sosial media sekarang? Untuk dampak positifnya, yang media sosial itu kita dapat mengakses berita-berita dengan cepat,
dan akurat. Contohnya itu kayak dulu kan belum ada yang namanya sosial media. Jadi orang-orang itu menunggu informasi ataupun berita-berita itu melalui koran dan radio. Nah, kalau sekarang kan lebih cepatnya itu karena sudah ada sosial media, jadi untuk menunggu informasi atau berita itu lebih cepatnya melalui media sosial dan juga lebih akurat. Nah, terus untuk dampak negatifnya itu biasanya media sosial itu dampak negatifnya itu kena ke anak-anak. Untuk anak-anak di bawah umur itu sebenarnya belum bisa untuk mengakses atau mempunyai akun atau sosial media. Jadi itu sih menurut saya dampak negatifnya. Oke. Nah, membahas tentang sosial media nih Kak. Sosial media itu kan sangat erat kaitannya dengan selfie. Remaja sekarang itu sudah banyak yang mengunggah foto-foto selfie-nya melalui akun sosial medianya, entah itu dari Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, atau sosial media yang lainnya. Nah, bahkan ada dalam salah satu berita dari CNN Indonesia mengenai 5 kepribadian yang dilihat dari foto profil sosial media. Nah, pertanyaan saya nih Kak, Kakak itu termasuk orang yang suka selfie nggak? Kalau saya pribadi kurang suka, tapi saya lebih suka membuat video. Bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai selfie itu? Kembali ke poin awal, karena saya tidak begitu suka selfie, jadi saya lebih suka membuat video karena kalau foto itu, kalau menurut saya itu kadang foto itu dapat berubah gitu, kayak misalkan kita foto terus 5 menit kemudian kita lihat hasil fotonya itu kayak berubah gitu, aneh. Jadi kayak saya kurang suka gitu. Kalau video tuh dia lebih kayak ya tidak berubah apa-apa, ya tetap seperti itu menurut saya. Seperti itu. Nah, dalam berita yang saya sebutkan tadi nih ada 5 kepribadian. Yang pertama itu foto profil Eji, yang mana dia itu tidak memperlihatkan wajahnya secara gamblang. Beda halnya dengan selfie, dia itu memperlihatkan wajah tersenyumnya dengan jelas. Ada tipe lain, yaitu foto bersama teman, foto bersama pasangan, atau tipe serius, dia itu menggunakan ekspresi wajah yang tidak tersenyum. Nah, kalau kakak nih, kakak itu termasuk tipe yang mana sih dari tipe-tipe yang sudah saya sebutkan tadi? Kalau saya itu termasuk ke tipe Eji. Mengapa sih kakak lebih memilih tipe Eji atau lebih nyaman gitu pada tipe itu untuk digunakan sebagai foto profil? Karena saya pribadi tuh tidak terlalu suka foto saya itu terpampang nyata gitu. Saya terpampang yang kayak ini loh foto saya, selfie gitu. Kayak saya kurang suka. Oke. Berarti bisa dibilang kakak kurang percaya diri nih. Iya. Oh, oke. Oke, lanjut. Dalam berita tadi itu tipe profil Eji dikatakan bahwa orang yang menggunakan foto profil ini biasanya tidak memperlihatkan wajahnya secara gamblang. Foto yang ditampilkan itu tidak fokus pada wajahnya. Nah, beberapa foto jenis ini juga seolah memperlihatkan sosok pribadi yang memberontak. Orang dengan foto profil jenis ini itu ditemukan memiliki kepribadian yang terbuka. Mereka biasanya selalu tertarik pada hal-hal yang baru dan cenderung memiliki keterkaitan pada hal-hal yang tidak biasa. Selain itu, mereka juga cenderung tidak pernah mengatakan tidak. Mereka selalu berupaya menjalani hidup dengan semangat. Nah, benar nggak sih Kak, hal-hal yang saya sebutkan tadi, kepribadian yang saya sebutkan tadi, apakah sama seperti kepribadian yang kakak rasakan? Sebagaimana kakak kan tadi memilih foto profil Eji. Nah, saya sudah mengungkapkan dalam berita yang saya baca mengenai foto profil Eji itu kepribadiannya seperti ini. Nah, kakak itu merasakan hal yang sama tidak seperti dalam berita tersebut? Iya, saya merasa sama. Karena saya orangnya kan mudah terbuka ke orang lain. Terus saya tuh orangnya tidak enakan, jadi setiap diajak apa gitu saya iakan. Dan saya juga cenderung lebih menyukai hal-hal yang baru dan tidak biasa. Oke. Baiklah Kak, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Kak. Terima kasih. Baiklah, saya sudah dengan narasumber ketiga, yaitu Kak Sarah. Langsung saja ke pertanyaannya nih Kak. Nah, menurut Kakak, sosial media itu seperti apa sih?
Menurut saya, sosial media itu sebagai tempat orang mencari informasi atau kabar-kabar yang sedang heboh di kala ini, dan juga sebagai tempat untuk bertukar kabar dengan kerabat jauh atau dengan teman-teman yang berjarak jauh dengan kita sekarang. Apakah sosial media itu berpengaruh dengan gaya hidup remaja sekarang? Menurut saya sangat berpengaruh karena untuk sekarang ini kan banyaknya pendidikan yang dapat dijalankan melalui internet dan sosial media lainnya. Apa sih dampak yang kakak rasakan dari adanya sosial media sekarang, entah itu dampak positif atau dampak negatifnya? Untuk dari sisi positifnya itu, seperti yang saya bilang tadi, dapat digunakan untuk mencari kabar terbaru dan berita-berita yang kita butuhkan, dan juga untuk bertukar kabar. Tetapi dari sisi negatifnya, untuk sekarang itu banyak orang-orang yang menyalahgunakan internet seperti dengan menyebar hoaks atau menyebar pornografi. Lanjut membahas mengenai sosial media nih kak. Sosial media kan sangat erat kaitannya dengan selfie. Banyak sekali remaja-remaja sekarang yang memiliki akun sosial media dan mengunggah foto-foto selfie-nya di akun sosial media mereka. Entah itu akun Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, atau akun sosial media yang lainnya. Nah, bahkan ada salah satu berita dari CNN Indonesia mengenai 5 kepribadian yang dilihat dari foto profil sosial media. Kakak itu termaksud orang yang suka selfie nggak sih sebenarnya? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya suka selfie ya, tapi saya simpan untuk diri sendiri, jarang untuk saya upload. Oke, bagaimana sih tanggapan kakak mengenai selfie itu? Menurut saya, selfie bisa membantu juga. Kalau misalkan kita bertemu dengan orang secara online, kan kita harus tahu juga orangnya seperti apa. Jadi bisa mengirimkan foto kita dan juga foto mereka kepada kita. Agar kita sama-sama lebih tahu gitu Iya. kan ya kak. Oke, nah dari dalam berita yang saya sebutkan tadi, itu ada 5 kepribadian. Yaitu foto profil EG yang mana dia itu tidak memperlihatkan wajahnya secara gamblang. Beda halnya dengan selfie yang mana dia itu memperlihatkan wajah tersenyumnya dengan jelas. Tipe lain ada foto bersama teman, foto bersama pasangan, atau bahkan tipe serius yang mana dia itu menggunakan ekspresi wajah yang tidak senyum. Nah, kakak nih, menurut kakak itu termasuk tipe yang mana sih? Menurut saya lebih masuk ke tipe EG ya. Mengapa kakak lebih memilih atau lebih nyaman memilih tipe EG untuk dijadikan foto profil? Karena saya memang suka, tapi jarang untuk membagikan foto saya ke orang-orang. Oke, baik. Dalam berita tadi, yaitu tipe foto profil EG, dikatakan pada berita CNN Indonesia, orang yang menggunakan foto profil ini tuh biasanya tidak memperlihatkan wajahnya secara gamblang. Foto yang ditampilkan tidak fokus pada wajahnya. Beberapa foto jenis ini juga seolah memperlihatkan sosok pribadi yang memberontak. Orang yang foto profilnya jenis ini tuh ditemukan memiliki pribadi yang terbuka. Mereka juga biasanya selalu tertarik pada hal-hal yang baru atau cenderung memiliki keterkaitan pada hal-hal yang tidak biasa. Selain itu juga mereka cenderung tidak pernah mengatakan tidak, karena mereka juga itu selalu berupaya menjalani hidupnya dengan semangat. Nah, menurut kakak, benar nggak sih isi dari penjelasan dari foto profil EG itu sama nggak seperti kepribadian yang kakak rasakan? Iya, sama, karena kan kalau EG yang kayak seperti yang saya bilang tadi, yang jarang membagikan foto atau mengupload foto dan juga memasang profil di media sosial. Kalau mengenai kepribadiannya nih kak, yang saya sudah katakan, dia itu sosok yang pemberontak. Terus dia itu juga memiliki kepribadian yang terbuka. Dia juga memiliki keterkaitan yang tidak biasa atau dia lebih tertarik pada hal-hal yang baru. Bahkan dia juga itu tidak pernah mengatakan tidak pada orang lain. Terus mereka juga sangat semangat menjalani hidup hari-harinya. Apakah sama seperti kepribadian yang kakak rasakan dari kepribadian yang saya sebutkan tadi? Cukup sama, karena kehidupan yang saya jalani juga hampir mirip.